warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat jamaah Masjid Riyadus Shalihin, tidak mengurangi rasa takjub dan hormat kami kepada seluruh jajaran pengurus ketua Yayasan DKM bidang kemasjidan, ketua Ramadan, ibu-ibu muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi, ayahanda, orang tua yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sama-sama telah menunaikan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita telah menyelesaikan juga sholat tarawih secara berjamaah, dan insya Allah qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kedua kalinya saya bersilaturahmi di Masjid At-Taqwa Komplek Agraria ini. Riyadus Shalihin. Kenapa ke atas? Apa mungkin besok saya ke atas? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita memasuki malam ke-20. Betul ya Pak ya? Insya Allah berarti kita sudah babak atau fase yang ketiga. Siapa yang sudah hatam Quran 2 kali? Ada? Masya Allah, ya Rabbi, langsung nunjuk dapat hadiah umroh. Alhamdulillah, ada yang 2 kali, 3 kali ada? Belum ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat tarawih, shaimin dan shaimat. Kalau ceramah Ramadan itu bingung, mau diperpanjang takut dimarahin, pasti dimarahin. Karena rata-rata namanya kultum, kuliah 70 menit. Kebanyakan 50 menit kali 40 menit, 30 menit, 15 menit pas. Cocok? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau cerita 70 menit, kayaknya yang dari belakang udah siap-siap melempar itu. Udah lemas, capek, udah tua lagi diajak 70 menit, Masya Allah. Iwan aja nggak nyampe segitu Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kisah yang sangat inspirasi, kisah yang sangat menarik, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabat, panjang sekali hadisnya, di mana kata Nabi Muhammad SAW dulu
ada di Bani Israel yang bernama Samun Gozi. Nama Samun Gozi itu pernah dengar Pak? Pernah dengar? Rambutnya panjang, berperangnya selama 1000 bulan. Jadi beliau itu tidak henti-hentinya selama 1000 bulan perang terus. Dapat dibayangkan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek. Selama 1000 bulan dia terus berperang melawan orang-orang kafir. Sampai akhirnya orang-orang kafir itu semuanya merasa kelelahan ketika perang dengan Samun Gozi. Dia tidak pernah menang. Dan akhirnya salah satu siasat atau dalam ilmu fikih itu dikatakan politik, memakai siasat di mana yang dilakukan dengan cara yang tidak baik, karena Samun Gozi mempunyai seorang idaman, seorang istri yang dicintainya, tetapi akidahnya tidak sama, sehingga dipanggil, diundang, dan pada suatu saat, kalau engkau mau memberikan tahu bagaimana kelemahan suamimu, jabatan, kedudukan, uang, emas, perhiasan akan aku berikan kepada engkau. Seseorang apabila diberikan yang tentunya menarik, membawa kesenangan, membawa kebahagiaan, pastilah walaupun itu mungkin akan datangnya sakit dan rugi, tetapi itu pasti akan dibocorkan. Maka suaminya itu letak apesnya, letak kelemahannya adalah di rambutnya yang panjang. Betul? Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat tarawih shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya ketika dalam keadaan tidur, diikatlah tangannya, diikatlah kakinya. Ketika diikat dengan rantai yang sebesar apapun, satu kali gebahan, satu kali goyangan, seketika rantai itu putus. Tetapi ketika saat tangan diikat dengan rambutnya yang panjang 3 helai, kakinya, semua anggota badannya, maka tidak bisa digerakkan oleh Samun Gozi, sehingga dia memanggillah istrinya, "Man azrobaka, siapakah yang memuji kami?" Dan istrinya mengatakan, "Akulah yang mengikat karena aku memuji kepada engkau. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Saudara-saudara hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita pada saat itulah wajahul kafir, orang-orang kafir itu datang ila manzilihi, ke rumahnya Samun Gozi, dan kemudian mereka membawa ke istananya orang kafir, ke rajanya, dan saat itulah Samun Gozi diikat seluruh anggota badannya, diikat tangannya, diikat semuanya, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu kepada Samun Gozi, mereka melukai Samun Gozi, matanya dicolok dua-duanya, telinganya dipatahkan, dipotong dua-duanya, kakinya dipotong dua-duanya, kedua tangannya dipotong. Anggota badan Samun Gozi pada saat itu semuanya sudah habis. Lalu Allah wa Allah ila awliyaihi, Allah memberikan wahyu kepada kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah itu? Adalah Samun Gozi. Apa yang dikatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan dalam wahyunya Allah, "Wahai Samun Gozi, apa yang engkau inginkan pada saat sekarang? Ya Allah, kami berterima kasih ya Allah atas pertolonganmu. Kami ingin dikembalikan seluruh anggota badan kami kama kanat seperti biasanya." Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah pun fayakun, mata yang seketika di saat itu dicongkel dua-duanya tidak ada, Allah mengembalikan kembali. Kemudian tangannya dikembalikan kembali, kakinya dikembalikan kembali, telinganya yang sudah diputus dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Samun Goji menggoyangkan anggota badannya, istana yang begitu mewah, istana yang begitu hebat, pada saat itu hancur, sehingga orang-orang kafir pada saat itu hatta imro'atuhu mati seketika. Saudara-saudara hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang kita petik ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan di tengah-tengah keberadaan sahabatnya pada saat itu? Kata Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami berjuang sampai 1000 bulan yang dilakukan sama dapat mendapatkan pahala yang sebesar 1000 bulan itu untuk berperang selama 1000 bulan. Bayangkan Samun Goji selama 1000 bulan orang-orang kafir semuanya tidak ada yang mampu, lelah semuanya, hanya ilmu siasat, hanya politik yang mereka lakukan. Lalu bagaimana? Kata Rasulullah SAW, Ramadan adalah merupakan bulan berkah. Ramadan adalah merupakan bulan di mana satu bulan itulah ada malam yang sangat istimewa yang dikatakan yaitu Lailatul Qadar. Maka ibadah Samun Goji berperang selama 1000 bulan dan satu malam umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan atau berada pada malam Lailatul Qadar sama membandingi ibadahnya yang 1000 bulan. Artinya 1083 tahun. Mudah-mudahan kita saat sekarang ini di penghujung Ramadan, insya Allah semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kekuatan ibadah kita, puasa kita, dan Allah itu memasukkan kita pada itkum binanar, bahwa kata Imam Syekh Abi Hasan As-Sajili, dimungkinkan kalau tidak di tanggal 21 ada kemungkinan 23, 27 lah Imam Abu Hasan As-Sajili bertemu dengan Lailatul Qadar. Bahkan selama hidupnya beliau tidak selalu bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di antara kita semuanya dapat menjalankan aktivitas sebaik mungkin di bulan Ramadan, terlebih-lebih ini awakhir atau asro awakhir 10, yaitu fase ketiga inilah yang tentunya satu keberuntungan buat kita sekalian untuk melaksanakan yaitu ibadah di dalamnya, karena kita berharap semoga Allah memperpanjang ibadah kita dan dengan cara hanya bertemu dengan Lailatul Qadar, pahala itu yang Allah percayakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan dengan ucapan beribu-ribu banyak terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Bapak DKM, kepada Bapak pengurus dan ibu-ibu sekalian. Wabil khusus saya mengucapkan terima kasih, salam silaturahmi saya ke Ibu Hajah Deni yang tentunya saya sampai hari ini belum sempat ketemu, tapi beliau telah mewakafkan sumur bor di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Akmaliyah yang alhamdulillah manfaatnya sampai saat sekarang buat santri senantiasa dipakai. Mohon maaf Ibu, saya tidak tujuan untuk menyampaikan kepada jamaah, tapi hanya momen ini yang saya dapat sampaikan. Semoga pahalanya mengalir terus dan insya Allah seperti wakafnya Utsman bin Affan. Dan Ibu dan Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin juga kepada Dewan Kemakmuran Masjid bahwa saat sekarang saya sedang membebaskan lahan 1000 meter buat masjid Pondok Pesantren Muhammadiyah di Bogor, di mana 1 per meternya itu 500.000. Dan saya sampai hari ini beberapa hari kemarin ini pemilik tanah menyampaikan, Pak Ustadz, kalau memang tidak berkenan, tidak sanggup untuk menutupi tanah tersebut sampai akhir Syawal, saya DP yang telah Bapak sampaikan akan saya kembalikan. Saya mohon doanya kepada jemaah sekalian agar tanah buat para penghafal Quran buat dijadikan masjid itu sebelum akhir bulan Syawal ini dapat kami tutupi dan dapat kami selesaikan, dan mudah-mudahan hanya dengan pertolongan Allah
karena kami tidak ada tujuan diri kami, keluarga kami, semuanya kami telah mewakafkan kehidupan kami buat pondok pesantren, di mana di dalamnya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW lewat anak-anak calon para penghafal Quran. Dan insya Allah lokasinya di Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Desa Purasari, Kampung Cikaret, Kabupaten Bogor. Saya sebagai pembina, saya sebagai pimpinan, dan bagi jamaah sekalian yang mau berinfak berwakaf, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan dan memudahkan. Dan nanti mungkin sesudahnya sholat, kalau kami akan gelar sorban, kalau mungkin bapak dan ibu yang mau wakaf lewat rekening atau lewat apa, nanti secara langsung bisa langsung kepada kami. Demikian saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami niatkan, yang kita rencanakan semuanya ini, semoga Allah memberikan kemudahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.